semuanya, selamat datang di channel Marions. Di video kali ini gue mau cerita sedikit owning experience menggunakan Ford Everest. Dan rencananya setelah menggunakan mobil ini untuk harian ya, baik untuk kerja, untuk jalan-jalan, itu rencananya gue akan melepas mobil ini. Bagi yang berminat nanti bisa hubungin gue. Nah, mobil Ford Everest ini udah gue ceritain juga bagaimana proses reparasinya, itu ada di klik link di atas. Terus juga gue udah review sedikit ya, komparasi antara generasi 1, 2, dan 3. Dan ini kebetulan di generasi kedua yang dia masih pre-facelift. Dan mobil ini itu gue pakai dari rumah ke kantor gue kebetulan di bandara, jadi cukup jauh ya, sekitar 45 kilo. Jadi pulang pergi itu 90 kilo, kalau seminggu ya berarti 450 km. Nah, mobil ini memang enak banget buat cruising gitu ya. Jadi buat jalan jauh, buat di tol itu enak banget karena suspensinya nyaman, bantingannya empuk, apalagi posisi duduknya yang commanding itu membuat kita jadi lebih enak, visibility-nya luas. Jadi nanti akan gue tunjukin di dalam. Jadi itu kelebihan-kelebihannya dari Ford Everest. Dan untuk kekurangan yang menurut gue pribadi ya, ternyata konsumsi bahan bakarnya itu kita nggak bisa ngarepin mobil ini irit dibanding kompetitor Jepangnya kayak Pajero atau Fortuner. Nah, ini dia ada di 1:9. Jadi gue udah cek berapa kali, udah tes, dan konsumsi di dalam kota di 1:9 itu udah paling ideal kondisinya gitu. Kondisi macet dan sebagainya. Ya, kondisi mobil Ford Everest yang gue ambil, jadi gue kasih stiker sini Everest. Ini udah dipoles, jadi kinclong banget nih, kena matahari pagi jadi tambah keren lagi di rumput-rumput gini. Dan ini bannya juga baru ya, ban Savero AT. Ini bannya masih ada bulu-bulunya nih, masih relatif baru. Dia di ukuran ring 16 265/70, jadi tebelnya di 70 untuk GT radial. Ini udah sempat gue cat di fendernya depan belakang ya. Terus juga spionnya udah gue samain warna body karena aslinya warna pernekel tapi udah jelek. Dan di pilar B nya juga udah gue cat samain sama body. Tadinya dia stiker-stiker ala-ala karbon, dan dirapin lagi semua. Ini tampilan dari sampingnya, gagah banget. Dan ini kita lihat bagian belakangnya. Ini bawahnya udah dicat hitam ya, dan nggak dapet cover waktu itu memang. Nah, jadi setelah tampilan ini memang terlihat gagah banget Ford Everest. Jadi bentuknya mengotak dan beda dari mobil-mobil pada umumnya ya, SUV lainnya yang beredar di jalanan. Nah, ini palang originalnya ring 16 memang seperti ini. Ada yang ring 18 juga untuk yang tipe khususnya. Nah, ini kondisi interiornya juga udah gue retrim lagi, door trim dan joknya udah kinclong banget nih. Jadi warna beige, atapnya masih bagus ya, jadi kemarin juga ada dipoles. Dan ini juga udah dibalikin ke originalnya, tadinya di stiker-stiker. Ini dia masih full original. Ini masih kompartemennya tuh. Dan gue tambahin busa lagi di sini, jadi lebih nyaman menyangganya. Terus kita lihat row keduanya juga udah rapi. Sini dia. Ini bawaannya udah dapat TV ya. Ini untuk row ketiganya.
masih bagus kondisinya ya. Ini baru di retrim nih, kondisi baru nih si joknya. Jadi siap pakai mobil ini, cakep. Luas kabinnya buat keluarga paling enak. Buat model camper van, mau pakai awning di sini, terus kasih roof rack di atasnya juga bisa. Jadi si kemudinya nih ya, visibility-nya tuh luas banget. Jadi karena dia kacanya juga cukup luas ya, jadi visibility ke depan, ke samping, ke spion, ke belakang itu, spion tengah, spion samping itu luas banget. Jadi sangat mudah ya, walaupun bodi ininya besar, sekitar hampir 5 meter ya, 5 meter untuk panjangnya, terus lebarnya juga cukup lebar. Tapi mobil ini cukup mudah secara visibilitas, dan itu memudahkan kita untuk menguasai posisi kap mesinnya, posisi bodi sampingnya, bodi belakangnya. Jadi cukup nyaman lah gitu, tidak khawatir dengan takut nabrak segala macam. Dan untuk posisi ergonomisnya ini cukup nyaman, dan ini gue udah tambahin di busa kanan kirinya, jadi udah cukup menyangga ya. Posisinya memang kalau bagi orang Indonesia yang di bawah 170 ini terkesan mendelep kali ya, terlalu bawah. Tapi kalau tingginya di atas 170 ke atas, ini enak banget mobil ini, karena dia posisinya tinggi gitu, dan nggak terlalu tinggi banget. Jadi headroomnya tuh nggak mentok kayak Pajero ya, kompetitornya itu ketinggian. Jadi dia ini, sedangkan ini posisinya cenderung rendah nih titik duduknya gitu. Tapi terus juga ini belum bisa teleskopik, baru tilt steering. Terus minusnya ya, bagi preferensi gue pribadi ya, tidak ada ininya nih, footrestnya nih, jadinya kurang nyaman aja, jadi terlalu dalam ya. Kalau ada footrestnya mungkin lebih nyaman lagi ya. Jadi ini buat jarak jauh itu enak banget nyetirnya gitu. Secara tarikan ya so-so lah dengan bobot mobil seberat ini ya. Nah, tapi begitu torsi di atasnya sih yang lebih powerful lah. Jadi ketika torsi bawahnya dia so-so, torsi atasnya dia yang cukup responsif. Dan ketika di kecepatan tinggi itu memang seakan-akan mobilnya tuh kayak geloyor gitu, kayak ngelinding, dilepas gas gitu udah gitu. Ini kebetulan transmisinya matic. Nah, jadi bagi teman-teman yang tertarik mau punya SUV, terus juga berbeda dari yang commonis di jalanan ya, Ford Everest ini bisa menjadi opsi banget, pilihan untuk dimilikin ya. Bisa jadi mobil keluarga karena dia row keduanya itu jauh lebih luas dibanding kompetitor lainnya. Jadi buat anak-anak main di situ, terus juga luas secara legroom, headroomnya. Terus juga mobil ini udah nggak khawatir lagi kalau mau buat bawa barang, karena row ketiganya itu luas banget. Buat barang apa aja itu muat. Waktu itu gua bawa loading untuk bagi-bagi sembako, itu nggak khawatir untuk nggak cukup ya, karena semuanya cukup di baris ketiga itu. Terus untuk secara ergonomis juga cukup nyaman buat cruising. Mobil ini cocok banget buat kayak camper van, buat camping, segala macam yang lagi ngetrend saat ini. Jadi ini bisa banget kita gunain buat adventure keliling Indonesia dengan tipikal geografis Indonesia, alam yang indah, alam yang luas. Dan untuk bengkel juga sudah cukup banyak ya, walaupun ini secara bengkel resmi ATPM-nya sudah tidak ada di Indonesia, tapi komunitas 5G, terus juga bengkel-bengkel yang bisa menangani Ford di seluruh Indonesia itu cukup banyak yang menjadi referensi. Jadi itu salah satu pertimbangan kalau ingin memiliki Ford Everest. Jadi dari segi kenyamanannya dapat, segi desainnya cukup gagah,
terus juga kabinnya luas, terus bisa jadi opsi untuk camper van, untuk piknik dan sebagainya gitu. Hanya pertimbangannya mobil ini tidak ada TPM-nya, hanya di komunitas-komunitas saja, jadi harus membangun komunitas. Terus tidak cukup irit ya, alias sedikit boros. Kalau teman-teman berminat untuk meminang mobil Ford Everest dan melanjutkan pemeliharaannya, bisa kontak gua di DM atau tulis kolom komentar. Nanti akan gua hubungin lebih lanjut, atau bisa DM gua dan gua kasih nomor di kolom deskripsi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching Motor Sembasi.